Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam heningnya malam yang penuh berkah, dengan penuh harap dan kerendahan hati, kami menghadap kepada Sang Pencipta, memohon ampunan, rahmat dan petunjuknya. Solawat tasbih, laksana cahaya, yang menerangi jalan yang gelap dengan setiap lafaz yang kami ucapkan, menghapuskan dosa yang terkumpul bertahun-tahun. Ya Rasulullah, wahai utusannya, dengan sepenuh hati kami memohon bersama solawat ini, semua kesalahan tercatat terhapus dalam naungan ilahi. Semoga solawat yang kami lantunkan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya dan menjadi penyejuk hati kami yang berdosa, menuntun kami ke jalan yang penuh rahmat dan ampunan. Solawat tasbih adalah salah satu solawat yang sangat dikenal dalam tradisi Islam, khususnya di kalangan umat Muslim yang ingin mendapatkan keberkahan dan ampunan. Konon, solawat ini memiliki asal-usul yang sangat istimewa. Diriwayatkan bahwa solawat ini pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari, Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya cara untuk memperbanyak doa dan zikir sebagai bentuk rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau mengajarkan sebuah bentuk solawat yang penuh dengan pujian dan permohonan kepada Allah untuk memberikan ampunan serta rahmat-Nya kepada umat manusia. Solawat ini memiliki kalimat yang sederhana namun sangat mendalam. Pada dasarnya, solawat tasbih bukan hanya sekadar sebuah ungkapan doa biasa, tetapi merupakan bentuk zikir yang mengandung makna luar biasa, yang menunjukkan betapa besarnya pengetahuan dan kebesaran Allah. Setiap bacaan dari solawat ini dipercaya dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Keistimewaan solawat ini semakin terasa karena diyakini dapat memberi manfaat yang sangat besar bagi siapa saja yang rutin membacanya. Dalam tradisi Islam, banyak yang percaya bahwa membaca solawat tasbih dengan niat tulus dapat menghilangkan dosa-dosa. Bahkan, dosa yang telah lama terpendam selama bertahun-tahun, serta membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari. Solawat ini disukai karena tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pujian, tetapi juga sebagai bentuk rasa syukur dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dalam pelaksanaannya, solawat ini dapat dibaca dalam berbagai kesempatan, baik secara individu maupun dalam majelis ilmu. Dengan terus mengamalkan solawat ini, umat Muslim diharapkan dapat terus menjaga hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad dan memperoleh manfaat spiritual yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Selain manfaat spiritual yang besar, solawat tasbih juga diyakini sebagai salah satu cara untuk memperkuat hati dan memurnikan niat. Banyak orang yang mengamalkan solawat ini secara rutin karena percaya bahwa dengan membacanya, mereka tidak hanya mendapatkan ampunan, tetapi juga menjadi lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat sering berusaha untuk mengikuti setiap ajaran dan petunjuk yang beliau berikan. Mereka sangat menghargai setiap kata-kata yang keluar dari mulut Rasulullah sebagai petunjuk hidup yang penuh dengan kebaikan. Solawat tasbih dengan kalimat yang sederhana namun sangat dalam maknanya menjadi salah satu warisan penting yang dapat diamalkan oleh umat Islam hingga kini. Solawat ini mengajarkan umat untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Banyak ulama dan ahli spiritual yang menyarankan untuk membaca solawat tasbih di berbagai kesempatan, baik ketika berada dalam kesulitan, dalam keadaan bahagia, atau hanya sebagai bagian dari rutinitas zikir harian. Mereka percaya bahwa setiap kali solawat ini dibaca dengan ikhlas dan penuh rasa cinta, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan dan pertolongan yang tidak terduga.
Keistimewaan lainnya adalah diyakini bahwa bacaan solawat ini akan melimpahkan rahmat kepada keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Bagi mereka yang sedang mencari solusi untuk masalah dunia dan akhirat, solawat tasbih juga sering dianggap sebagai sarana untuk memohon keberkahan dalam pekerjaan, rezeki, dan kehidupan secara umum. Dengan niat yang tulus, solawat ini juga membantu membersihkan hati dari keburukan dan kedengkian, serta memperkuat tekad untuk selalu berada di jalan yang benar. Tidak hanya itu, dalam banyak kisah, mereka yang mengamalkan solawat tasbih dengan tekun bahkan merasakan adanya perubahan dalam hidup mereka. Ada yang merasakan ketenangan batin yang luar biasa, sementara yang lainnya merasa dipermudah dalam urusan duniawi. Hal ini menambah keyakinan bahwa solawat ini bukan hanya sekadar bacaan, tetapi juga merupakan doa yang memiliki kekuatan besar yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Dengan terus mengamalkan solawat tasbih, umat Islam diharapkan tidak hanya memperoleh keberkahan duniawi, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat, serta dijauhkan dari segala kesulitan dan bencana. Sehingga solawat ini menjadi salah satu amalan yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin terus mendekatkan diri kepada Allah dan meraih hidup yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan kemuliaan. Sebagai amalan yang mudah dilaksanakan, solawat tasbih menawarkan cara sederhana namun efektif untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang yang mengamalkannya secara rutin, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam situasi tenang maupun penuh kesibukan, karena mereka percaya bahwa setiap bacaan solawat ini akan membuahkan manfaat yang besar, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Solawat ini sering dianjurkan untuk dibaca setiap hari, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti setelah sholat atau pada saat-saat tertentu ketika seseorang merasa membutuhkan ketenangan. Bahkan ada yang meyakini bahwa membaca solawat tasbih sebanyak 100 kali atau lebih dalam satu waktu dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang, termasuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan meringankan beban hidup. Selain itu, solawat ini juga dipercaya dapat menjadi pelindung diri dari berbagai macam godaan duniawi. Dengan mengingat Allah melalui solawat, hati seseorang menjadi lebih tenang dan terhindar dari perasaan cemas, takut, atau khawatir yang berlebihan. Ketenangan ini juga membantu seseorang untuk lebih fokus pada tujuan hidupnya, menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Bagi banyak orang, sholawat tasbih juga menjadi salah satu bentuk rasa syukur yang mendalam kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Ketika seseorang merasa bersyukur dan mengingat Allah, hidupnya menjadi lebih bermakna, dan mereka merasa lebih diberkahi dalam segala aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan sesama, pekerjaan, dan kesehatan. Ada pula yang menyarankan agar solawat ini dibaca saat sedang dalam perjalanan jauh atau ketika menghadapi tantangan hidup yang berat. Dalam tradisi lisan, banyak orang yang percaya bahwa dengan membacanya, seseorang akan dilindungi dari mara bahaya dan mendapatkan pertolongan dari Allah di saat-saat kritis. Dengan begitu banyak manfaat yang diyakini datang dari mengamalkan solawat tasbih, tidak heran jika solawat ini menjadi amalan yang sangat dianjurkan dalam banyak komunitas Muslim. Tidak hanya sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih kedamaian batin dan keberkahan hidup. Pada akhirnya, solawat ini mengajarkan umat Muslim untuk selalu berada dalam ketaatan dan terus mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan mereka. Melalui solawat ini, umat Islam diingatkan akan pentingnya rasa cinta kepada Rasulullah yang menjadi teladan hidup bagi umatnya. Dengan memperbanyak solawat kepada beliau, selain mendapatkan syafaatnya di akhirat,
Seseorang juga diharapkan dapat mengikuti jejak kebaikan yang beliau tinggalkan selama hidupnya. Sebagai umat yang mengikuti ajaran beliau, mengamalkan sholawat tasbih adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kecintaan tersebut, sembari meraih keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.